Kembali lagi bersama gua Jimio di YouTube channel gua, dan ini masih bersama Nodi Rahadian di playlist Ngoyo, ngobrol bareng Jimio. Lagi-lagi gue dipanggil ke sini, masih belum puas lu gue protes. Bukan, kemarin kan lu yang nantangin. Kalau ada pertanyaan, boleh di komen, Ya. boleh DM. Sebenarnya kemarin juga gue udah pengen nanya lagi hal yang lain, cuman kan waktu ada meeting kemarin kan. Ya, jadi akhirnya ya udah ditunda. Susah nih nyari jadwalnya, aduh. Jadi akhirnya ditunda, kita baru bisa bikin lagi, baru bisa tayang setelah jeda sekian lama. Ya. Ya. Jadi di episode sebelumnya itu kalau nggak salah gue tanya sama Jimmy tentang beberapa hal yang berhubungan sama tradisi, tapi yang sifatnya lebih tahayul ya Jim ya. Ya. Jadi kayak lucky date ya, gitu. Ada apa lagi kemarin ya? Ada ini. Angka cantik. Dipingit segala kemarin ya. Dekor ya. Dekor, warna-warna dekor di wedding gitu ya. Sekarang Boleh dan ada tidak. pertanyaan apa nih? Sebenarnya sih pertanyaannya masih nyambung sama yang kemarin, tau Kali nggak? nanya tanggal kosong kek, nomor rekening kek. Nomor rekening lu mah udah ada, Pak. Iya. Cuman bingung, nggak bisa ditransferin DP-nya. Iya. Soalnya nggak ada yang nitip DP buat lu. Adanya nitip DP buat gue doang, Jim. Yuk, sekarang mau nanya apa, Non? Gue mau nanya, kalau misalkan ngomong-ngomong masalah tradisi lagi, nih kan kita suka ngobrolin masalah saweran. Kemarin tuh ya, obrolan dari dipingit, terus kita saweran nih. Biasanya kan dipingit, ketemunya pas lagi jemput pengantin, dan setelah itu ada saweran biasanya. Di waktu-waktu yang hampir bersamaan lah sama Kamon ya. Nah, saweran ini kan katanya, ya memang semakin kesini sih gue jarang nemuin pengantin gue. Karena di tempat umum. Di tempat Karena umum. startnya dari hotel, bukan dari rumah. Yes, Bisa. betul. Sebenarnya si saweran ini sepenting apa sih? Terus kan orang-orang suka bawa-bawa payung gitu kan ya. Sebenarnya sepaket. Saweran sama payung itu sebenarnya sepaket. Sebenarnya utamanya tuh payungnya. Kenapa takut hujan apa gimana? Sawerannya itu tambahan. Nah, ini. Jadi kalau zaman sekarang payung merah ini juga sudah hampir banyak yang nggak mau pakai payung merah lagi. Sebentar, emang harus merah payungnya? Oh iya, Nggak boleh pakai payung hotel, nggak boleh? ya ada logonya. Ya, jadi gini, sebetulnya intinya adalah payungnya. Saweran itu adalah acaranya, tambahannya. Payung merah, dan sebetulnya kalau zaman dulu payung itu bukan dari kain, payung kertas. Kayak payung tasik kan, payung tasik banyak tuh payung kertas. Ya. Nah, payung merah itu lambang fertility, lambang kesuburan. Oh, ternyata Nyambung ya? apa hubungannya sama payung? Gini. Gue tahu. Apa? Gue tahu. Kalau musim hujan memang suka jadi subur sih. Nggak gitu. Cuaca mendukung lah. Nggak gitu. Tapi gini, payung kertas itu dibuat zaman dulu pakai kertas itu kertas minyak. Iya, kayak buat layangan ya. Betul. Nah, itu tuh bahasa Mandarinnya youzi. Youzi itu yo tuh minyak, zi itu kertas. Jadi kertas minyak. Apa hubungannya sama fertility? Nah, youzi itu diplesetin jadi youzi, artinya punya anak. Oh, sama Yo bentuk itu ada, beda bunyi. Ya, yo itu ada, zi itu anak. Oh. Jadi biar cepat punya anak. Nah, dipayunginlah si pasangan pengantin ini setelah berdua ya. Setelah dijemput berdua, dipayungin supaya pasangan yang ada di bawah payung cepat punya anak. Tapi suka ada juga yang cowoknya doang pas datang dipayungin. Nah, itu dia yang sebetulnya meleset. Orang tidak paham karena kata orang itu payungin itu pengantinnya nanti kepanasan. Nah, itu kata siapa? Kata orang. Ya itu kan. Enggak, Jadi tapi ada juga yang gue sempat ada kemarin pengantin satu yang dipayungin, mah yang cowok. Ceweknya mah kan masih di kamar belum dijemput. Nah, ya seharusnya dipayungin pada saat mereka sudah berdua. Meninggalkan rumah tanda kutip. Iya, Nah, ini kan sebelum cowok masuk rumah kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya lagi gini. Seharusnya sawer itu terjadinya kapan? Banyak saweran ini nyambung nih ya, nyambung. Itu pertanyaan itu memang nyambung. Sawer itu seharusnya terjadinya juga setelah pengantinnya berdua seharusnya. Habis temon, habis jemputan. Tapi kan faktanya sawer itu kadang-kadang ada yang bilang ini, pas pengantin cowok mau masuk jemput pengantin cewek, disawer dulu. Nah, salah, gua nggak berani membenarkan, gua tidak berani menyalahkan. Karena selama ini kan Nodi juga tahu lah ya, gua selalu berbicara mengenai fakta dengan adanya logika, atas azas logika, dasar logika. Kalau kita berbicara benar atau salah mengenai sawer kapan, logikanya dua-duanya juga benar. Bagus gitu loh.
Cowok datang habis perjalanan jauh mau jemput pengantin cewek, disawer dulu supaya membuang hal-hal yang buruk. Ya. Dikasih rezeki hal-hal yang baik. Oke. Gitu. Itu yang pertama Yang opsinya. pertama. Nah, jadi sebetulnya baik. Kedua, mereka mau berangkat, sebelum berangkat dikasih rezeki dulu disawer, itu juga baik. Nah, tapi kenapa gua berani ngomong harus ada dua-duanya? Sekarang gini, di tradisi Jawa, di tradisi Sunda pun ada istilah saweran. Betul. Dan dilakukan pada saat pengantinnya Berdua. Ya. Nah, satu hal lagi, Not. Agak nggak nyambung dengan payung sih sebetulnya. Tapi ini udah karena lu ngomong saweran, jadi gua nyambung. Jadi saya pernah ikut sebagai apa ya gue lagi itu ya? Sebagai WO atau sebagai videografer, gue lupa deh. Jadi di sawer, hasil saweran itu gue ambil. Ya. Ada uang 500 gue ambil, ada permen gue ambil, ada beras sedikit gue ambil, ada bunga gue ambil. Terus WO-nya nyeletuk gini, ih kok Jimmy, uang receh aja diambil. Kesannya lu butuh banget ya, Jim. Mungkin sebenarnya ada kata-kata tanda kurung yang nggak dia sebutin. Bikin malu aja. Mungkin ya. Tapi dia ngomong gitu, ih kok Jimmy, itu kan kok diambil sih? Gitu. Cuma uang 500, dia ngomong gitu. Nah, ini nggak paham sebetulnya si WO yang bersangkutan. Saweran itu akan menjadi apa? Ampuh, berkhasiat. Ya. Doanya akan berkhasiat kalau yang disaweran itu, yang jatuh ke tanahnya itu kita ambil. Oleh siapapun? Oleh siapapun. Mau Semakin keluarga, banyak yang ngambil, semakin banyak yang ngambil, semakin bagus. Mau keluarga, mau mau yang makanya bertugas. lakukan di depan pintu rumah supaya masyarakat yang sekitar lewat bisa ikutan ngambil. Kalau bisa nyawernya jangan gopean juga ya. Cepetengan gitu ya. Iya. Nanti kalau ada yang gitu kabarin gue ya. Ntar gue datang. Jadi memang seharusnya itu akan lebih berkhasiat kalau memang diambil, dipulung. Jampe nak kalau kata orang ya, Sunda mah ya. Ya, itu doa-doanya ada di situ gitu. Jadi biar jadi berkat juga buat orang yang ada di sekitar gitu loh. Iya, betul. Nah, enggak, soalnya gue pernah nemuin juga. Aduh, ini jadi melebar lagi, Jim. Diambilin lagi sama WO, dikembaliin ke pengantin. Nah, itu yang sebenarnya rada-rada lucu. Itu kan udah membuang sial. Ya. Kalau untuk orang lain yang ngambil, berkat. Itu berkat. Kalau buat yang ngelemparin, itu sial. Kan buang sial, udah dibuang ke bawah. Betul. Dikumpulin sialnya. Dibalikin lagi. Tapi lo ngomongin ini beneran kan maksudnya? Beneran, serius. Ini makanya untuk mereka-mereka yang merasa belum paham mengenai saweran apa, please deh pelajari video ini dengan cermat. Kalau nggak, at least nanya aja sama lu ya, nggak akan gimana-gimana ya. Ya asal kasih job aja. Balik lagi jualan ya. Ya udah, ngomongin masalah saweran tadi, payung itu simbol fertility akhirnya ya. Kita tahu semua, terus udah gitu juga sebaiknya dipayungin itu kalau posisinya sudah berdua. Ya. Dan sekaligus akan nyambung sama prosesi saweran. Ya. Nah, kalau yang urusannya sama spray gimana nih, Jim? Kalau kemarin kan lu waktu lagi di Sanggit kan ada spray tuh. Ya, dan sebenarnya ini spray ini kan jadi barang wajib Sanggit sebenarnya. Dan ada pasang spray dan lain sebagainya selama prosesi sebelum hari H. Capek gue ngejelasin, Not, sejujurnya. Udah nonton aja lah yang kemarin aja. Lelah sih, iya sebenarnya gitu sih, udah nonton ya deh video gue. Soalnya bukan apa-apa, Not. Semakin kesini, saya semakin, ya sebetulnya agak menyedihkan ya gitu. Ketika orang Sanggit nggak pasang spray, nggak pindah koper. Ya. Sementara, ini nggak apa-apa lah, gue ngomong lagi ya, di video ini gue ngomong lagi. Sementara gue bilang sekali lagi bahwa acara Sanggit itu dibuat untuk pindah koper dan pasang spray. Dan lu nggak melakukan itu. Buat apa lu Sanggit? Mendingan nggak usah. Mendingan Sanggit, kita dapat job. Iya, itu udah pasti, itu aja udah sih, jelas. kalau gua mah terserah mau ngikutin mau. Kalau gitu gua tambahin, mendingan pindah koper sama pasang spray, nanti gua dampingin. Nah, beda lagi biayanya ya, beda lagi, ada fee-nya itu. Karena gini loh, jangan berpikir, ada orang yang ngomong gini, Ko Jimmy, udah deh pasang spray sama pindah kopernya dampingin aja, bonus aja kok. Ada video gua juga, gua tulis jangan kasih bonus. Nah, sebenarnya bukan nggak mau ngasih bonus, Not. Pamali, Not. Nggak boleh? Nggak boleh, Not. Kenapa sih? Wedding itu, nikah itu, lu nggak boleh ada barang yang lu dikasih atau lu gratis. Nggak boleh.
Ah, beneran? Beneran. Apa emang kenapa dampaknya? Apa efek sampingnya apa? Karena kan lu sedang berbahagia, lu sedang membangun rumah tangga, lu membangun rumah tangga atas dasar kemampuan dan kekuatan lu sendiri. Oke. Bukan atas pemberian orang lain. Oh. Makanya di videonya saya bilang, kalau di WO dari tim gua, Forentry, maaf kata, dia beli suang sini di toko gua nih. Harganya murah, Not, cuma 2.000. Ya. Gua tagih, Not. Gua tagih, cuman nggak gua tagih sanksi 5 biji 2.000 kali 5 ceban, enggak. Jadi gua hitung biayanya berapa, biasanya biaya petty cash lah, biaya kecil-kecil lah. Totalnya 78.000 atau berapa, gua cuma nagih 20.000. Yang penting syarat, yang penting dia keluar uang. Nominalnya lebih dari itu, termasuk nitip beli ronde kok, nitip beli miswa apa segala macam. Semua itu gua akan tagih, tapi nominalnya nggak full. Mau full juga ya, kalau memang mau diganti full it's okay. Iya, teman, itu mah uang kecil sih. Jadi gue juga memang kasih dia bonus, tapi bukan berarti free, no. Ya. Tetap bayar, hanya saja nominalnya kecil. Gitu. Nah, masalah pasang spray tadi, kalau memang lu belum pada nangkep ya, guys, lu ada channelnya ya? Ada ya, di YouTube channel lu ada episodenya, apa judulnya? Jangan kasih bonus. Jangan kasih bonus. Nah, ini dia. Ditonton aja. Karena jujur dia lelah jelasinnya gitu. Tapi ini pertanyaan muncul lagi dan juga sekaligus ya ini pengalaman pribadi gue juga, nanya pasang spray itu gimana sih dan lain sebagainya. Gitu. Kalau mau lebih lengkap lagi hubungi Bapak Jimmy Yu, dia lebih paham lagi ya. Silakan ditonton. Betul. Kalau misalkan ngomongin masalah ayam makanan sama gua. Ayam geprek. Gitu. Nah, satu lagi Jim, kalau ngomongin yang memang banyak ditanyain sama klien gua, kok gua teh sepatu wedding, terutama kan yang cowok ya, sepatu wedding, ataupun juga yang cewek, boleh nggak sih dipakai dulu? Karena gua teh takut sakit pas hari H. Oh, biar lemes ya. Biar lemes. Ya. Sebetulnya apapun barang yang akan kalian pakai di hari pernikahan, terutama yang nempel ke badan, sebaiknya baru. Jadi jangan pakai sepatu yang udah ada. Sebetulnya. Lah terus kalau misalkan yang sewa gimana? Ya semangkanya itu kan zaman dulu mah nggak ada penyewaan. Oh iya. Ya, sebetulnya, gue bilang juga sebetulnya, sebaiknya baru. Oke lah, jas lu sewa. Oke lah, gaun lu sewa. Oke, nggak jadi soal. Tapi nggak mungkin dong kaos kaki lu nyewa. Ya. Nggak mungkin dong, sorry, celana dalam lu nyewa. Nggak mungkin. Nggak ada ukuran, Bo. Nah, makanya udahlah yang kayak gitu-gitu, minimal itulah yang baru. Gitu. Sepatu kan nggak mungkin sepatu lu sewa. Oh mungkin sih. Jarang kali penyewaan sepatu gitu. Ada yang dipinjemin kali. Zaman sekarang mah ada palu gada, jamin bersama gua. Lu googling lah. Oh iya. Lu googling penyewaan sepatu wedding. Enggak, minimal maksudnya biasanya rentalnya udah bareng sama jas tuh. Ya, tapi ya udahlah. Pada prinsipnya sebisa mungkin memang baru. Kalau bisa. Minimal yang melekat paling dekat sama badan kita ya daleman. Ya. Apalagi. Nah, tapi kalau lu berbicara sepatu, kenapa sih sepatu harus baru? Soalnya gini, zaman dulu orang tua calon mempelai pria itu juga belum tahu calon mantunya tuh kayak apa. Jadi untuk mengetahui calon mantunya oke atau enggak nih, cantik atau enggak nih, caranya lihat dari sepatunya. Apa hubungannya sama sepatu? Zaman dulu pernah dengar nggak? Zaman dulu katanya cewek China zaman dulu, Tiongkok zaman dulu kakinya dibebat kecil-kecil. Betul. Sampai kayak kaki kuda gitu, muncung gitu. Nah, semakin kecil sepatunya, katanya dia semakin cantik. Oke. Gitu katanya. Jadi sepatunya dulu yang dikirimkan. Sebel ya, Not, ke sepatunya sepatu bekas. Ini sepatunya, aduh bau ya. Kan nggak asik, jadi dikirimlah sepatu baru. Oh, that's why di Sangjit juga ada perlengkapan cowok. Yes! Ada sepatunya. Betul! Gak sia-sia gue ngikutin dari udah 3 tahun lalu. Betul, itu sebabnya gue ngajak dia, ya. Aduh, ternyata itu yang disebutnya harus baru. Yes, benar. Tapi ketika nantinya keadaan berubah gitu ya, sampai zaman sekarang kan banyak banget yang memang pengen lebih simple, pengen lebih nyaman. Nggak salah-salah juga ya. Balik lagi gimana pengantennya. Iya. Wah,
kok Jimmy jadi abu-abu dong kalau gini nih petuahnya nih. Kenapa tuh? Iya kan katanya jangan harus baru, tapi kalau kliennya mau ya udah. Oh itu nanti ntar jadi soal tuh Jim. Ya, soalnya masalahnya sekarang gini, kan kita juga harus mengikuti dengan kondisi perkembangan zaman. Betul. Ya, betul. Ada aturan yang memang sudah tidak bisa disesuaikan lagi dengan kondisi saat ini, tapi ada juga yang sebetulnya masih bisa, masih bisa tidak tergerus oleh zaman sebetulnya. Selama itu memang masih bisa dilakukan, why not? Oke. Karena ini kan menghormati tradisi leluhur, melestarikan tradisi leluhur, gitu. Contoh, zaman dulu kalau kawin, kalau nikah itu jemputnya jalan kaki. Ya. Karena nggak ada mobil, zaman dulu motor juga belum ditemukan, naik kuda. Rumah ke rumah lagi, rumah ke rumah lagi. Ya? Masa iya lu mau ngikutin jalan kaki kan nggak gitu juga, gitu loh. Sebaiknya memang harus naik kendaraan. Nah, kalau orang Jawa, orang Sunda, kalau gue lihat saudara teman-teman gue atau saudara-saudara gue yang menikah dengan tradisi Jawa dan Sunda, ketika mereka tradisi seserahan itu ada loh iring-iringan. Betul, masih ada. Nah, iring-iringan keluarga. Iring-iringan itu sebenarnya apa? Kalau gue nggak salah, gue pernah nanya, itu juga simbolis ketika mereka melakukan seolah-olah perjalanan jauh. Iya, simbolisasi ya. Iya, jadi ada kan ya selalu iring-iringan dulu gitu. Jadi nggak langsung mensok di depan pintu mereka jalan dulu untuk jarak sekian meter gitu loh. Nah, itu syarat lah ya. Syarat. Jadi maksud gua kenapa gua nanya begitu Jim, nanti abu-abu dong, lu ngomong yang bener gini tapi nanti pada pelaksanaan seperti itu. Karena bukan apa-apa, gue juga sering kali menemukan di lapangan kejadian ketika Bapak MC-nya di lapangan? Kadang di lapangan Pak, kadang saya mah di parkiran. Di mana weh, mending mah dibayar kan gitu ya. Nah, maksudnya ketika kita ketemu klien dan lain sebagainya, gue juga coba jelasin yang memang pada umumnya seperti apa, yang yang harusnya seperti apa. Ya. Tapi ketika pengantin punya keyakinan tersendiri, pengantin punya juga kepengen tersendiri, mau nggak mau ya kita kan sebagai orang luar yang di-hire, kita mah mengikuti, maksudnya gitu. Jadi jangan salah kaprah guys, maksudnya ini adalah, nih rules yang sebenarnya seperti ini, kita buka-bukaan, tapi di lapangan ternyata banyak sekali pergeseran dan kami sebagai pelaku bisnis ini, ya mau nggak mau memang mesti mengikuti. Iya, ya, betul. Kami adalah kaum membela yang bayar. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Kalau ada kayaknya. Kemarin ada yang nanya di komen tapi apa ya? Gue lupa ya. Oh ini. Ada nih. Masalah nangis. Nangis? Nah, pernah dengar nggak? Menurut lu nangis oke nggak ketika seseorang menangis itu biasanya dia kenapa? Pertama terharu karena akhirnya dia menikah dan akhirnya dia bisa membangun sebuah keluarga. Yes. Yang kedua dia ketika sungkem sama orang tua biasanya sedih, jadi terbawa suasana nangis. Ketiga ketika wedding dance sama papa, father and daughter dance sama papa, biasanya juga terbawa suasana dengan iringan lagu juga yang dalam banget. Oke, gitu ya. itu kan konteksnya lu nyambung ke wedding. Nah, gua sekarang nanyanya spesifik. Orang nangis kenapa? Sedih. Nah, kan identiknya sedih kan? Iya. Jadi nggak ada tuh istilah terharu atau apa. Orang nangis lalu identik dengan sedih. Iya. Tapi ternyata kalau orang Chinese di hari pernikahannya harus nangis. Hah? Ya tapi kan dengan sendirinya Jim pasti nangis, Jim. Enggak, harus nangis kalau bisa terseduh-seduh. Nangis. Nangis sejadi-jadinya. Koko Sehan gitu? Iya. Koko Sehan tuh apanya Cici Sehan? Apanya Sarah Sehan? Nah, ngomongin masalah nangis ini, kenapa Jim harus nangis senangis-nangisnya? Ya pokoknya dia di hari pernikahannya itu harus nangis sejadinya. Atau make up saya luntur kok? Kan ada make up waterproof. Atau zaman sekarang, make upnya cari make upnya jangan yang murah. Ya habis gimana kok? Baki sanggit nggak boleh kurang soalnya. Ya, jadi menangislah sejadi-jadinya supaya tangisan kamu habis. Sehingga di kemudian hari setelah kamu menikah, kamu tidak akan menangis lagi. Luar biasa. Keren ya? Keren. Baru tahu kan? Baru tahu. Iya, itulah makanya. Unik sebetulnya. Jadi jangan ditahan-tahan, nangis nangis aja. Nangis yang sering, nangis yang banyak, supaya nanti di hari H, di kemudian hari, kamu tidak akan menangis lagi. Setelah hari H, geus beak, air mata saat gitu ya. Kering. Air matanya kering.
Wow, bagus ya filosofinya ya. Bagus ya. Bagus. Tapi kalau dia nggak nangis gimana? Masa contoh ya, wih, gua mah tegar nih gitu ya. Cool. Masa gua nge-gym, badan gua gede, masa gua nangis misal gitu. Iya. Ini cowok apa cewek? Apa berlaku dua-duanya? Berlaku dua-duanya. Dua-duanya. Cuman, ya apa ya? Kan ini juga kata gua juga sebuah tradisi. Ya. Ya, sebuah tradisi. You believe it or not, ya kita kembalikan pada kalian. Cuman ini sebuah tradisi yang meaningnya bagus. Lucu sih sebenarnya nangis di hari H kan tadi gua tanya. Makanya kalau nangis identik dengan sedih. Ya memang iya, tapi ternyata di budaya Chinese nangislah sejadi-jadinya. Biar tangisan lu selesai di situ, besok-besok lu happy terus. Gak usah nangis lagi. Keren ya. Ini termasuk orang tua atau pengantin doang? Semua keluarga. Semua keluarga. Lu mau nangisnya. Jadi ya. Jadi pengen nangis gue hari ini. Pengen nangis karena episode ini sudah harus habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Jimmy Yu. Saya Dodi Rahadian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya bisa kalian lakukan sekarang. Dan kita tunggu juga komen dan juga share dari kalian, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalau memang masih banyak yang ingin tanyakan. Nanti kita akan bahas lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Bye.